BUMN Prancis jajaki pengembangan energi terbarukan di Maluku Tengah. BUMN Energi asal Perancis Electric de France melakukan penjajakan kerjasama energi terbarukan dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal penyediaan listrik bagi masyarakat di kabupaten itu. Dalam pertemuan dengan pemerintah Maluku Tengah, dalam hal ini Bupati Tuasi Kalabua dan sejumlah OPD terkait, dibahas peluang yang bisa dikembangkan di Pulau Seram khusus dalam bidang kelistrikan. Bupati Tuasi Kalabua sangat merespon penjajakan kerjasama dimaksud karena hal ini berdampak bagi terbukanya investasi di Pulau Seram khususnya di kabupaten dengan sebutan Pamahun Nusa tersebut. Bupati mengakui saat ini pasokan listrik di beberapa tempat belum semuanya normal. Oleh karena itu, dengan adanya penjajakan kerjasama energi terbarukan ini, selain berdampak bagi investasi, tetapi yang terpenting adalah elektrifikasi dapat dinikmati oleh 450.000 jiwa penduduk yang tersebar di 186 desa. Memang selama ini terus terang saja untuk PLN masih ada beberapa tempat yang sangat terbatas, yaitu hanya ada 8 jam di listrik, 8 jam, ada juga 24 jam. Nah, untuk itu ya kami serahkan kepada tim ini untuk melihat sejauh mana kebutuhan-kebutuhan, ataupun kalau kebutuhan-kebutuhan yang selama ini terpasok di semua kecamatan, itu nanti kita tanyakan atau dari PLN sendiri bisa memberikan data-data itu kepada. Nah, untuk itu kami serahkan kepada tim ini untuk bagaimana melihat, silahkan mensurvei. Kita berterima kasih dan kita mendukung dan mendorong sekali untuk apa yang dilakukan ini, sehingga masyarakat di Maluku Tengah ini betul-betul bisa tersuplai listrik. Direktur Pengembangan Bisnis EDF Indonesia Andi Marjono mengatakan dalam kerjasamanya dengan Indonesia, EDF menggagas 4 proyek kolaborasi dengan 4 perusahaan Indonesia untuk mengembangkan energi terbarukan. Adapun keempat perusahaan tersebut adalah PT PLN Persero dan anak perusahaannya PT Indonesia Power, Kencana Energi Dunia, dan Adaro Energi. Dirinya mengakui terdapat beberapa tempat yang berpotensi untuk dikembangkan energi terbarukan, yakni di Kecamatan Teluti, Kecamatan TNS Waipia, Kecamatan Amahai, dan Kecamatan Teluk Elpa Putih. Lebih lanjut dijelaskan penjajakan kerjasama meliputi elektrifikasi di daerah-daerah terpencil dengan kombinasi biomasa, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan baterai. Sementara itu dengan Indonesia Power dan PLN juga sedang dalam proses studi pengembangan PLTS, PLTA, serta pengembangan aset untuk pulau atau daerah terpencil. Tujuan kami kemari adalah ingin melihat potensi energi terbarukan di Maluku Tengah itu seperti apa. Dan kita di sini ingin bermitra dengan PLN, dan dalam hal ini kami dengan Indonesia Power sebagai anak perusahaan PLN sedang melihat potensi. Oleh karena itu kita berkunjung ke Maluku Tengah dan sowan ke Bapak Bupati untuk minta arahan. Kira-kira daerah-daerah mana saja yang butuh untuk diperhatikan dari segi kelistrikan. Karena kami melihat potensi yang luar biasa besar, industri bisa dikembangkan, namun tentunya listrik ini jadi sebuah tantangan besar untuk kabupaten ini. Konsepnya adalah kita memberdayakan masyarakat setempat untuk menghasilkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang baik. Dengan adanya listrik, industri diharapkan dapat tumbuh. Industri apa saja, misalkan industri perikanan, industri pertanian, industri pertambangan, dan semuanya bisa tumbuh. Dan juga konsep kami adalah kita ingin mengembangkan, salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga biomasa, di mana kita membutuhkan suplai kayu, tempurung kelapa dari semua masyarakat, sehingga nanti masyarakat bisa manfaatkan potensi yang tadinya tidak terpakai menjadi sebuah hal yang bisa punya daya jual, nilai jual begitu. Jadi dari sisi hulu ada pergerakan, ada ekonomi, lalu dari sisi hilir juga ada hasil dari listrik tersebut. Sementara itu, Kepala Kecamatan Teluti Rustandi Wailisa menyambut baik rencana pembangunan energi terbarukan di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah oleh BUMN Energi asal Perancis Electric de France. Rustandi Wailisa mengapresiasi sekaligus mendukung rencana kerjasama oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan EDF, meliputi elektrifikasi di daerah-daerah terpencil dengan kombinasi biomasa, karena hal ini sangat berdampak bagi terpenuhinya pasokan listrik. Wailisa berharap pertemuan antara pemerintah Maluku Tengah, dalam hal ini Bupati Tuasi Kalabua bersama sejumlah OPD terkait dengan EDF dan Indonesia Power maupun PLN berbuah manis, karena selain berdampak bagi terpenuhinya pasokan listrik, tetapi juga peningkatan perekonomian masyarakat di daerah itu.
pasokan kelistrikan di Kabupaten Maluku Tengah dari aspek memang sudah terpenuhi, cuman dari sisi operasional tuh kadang-kala terkendala lampu mati dan segala macam. Itu yang sering meresahkan sebagian warga masyarakat. Nah, untuk itu dengan program Biomas ini selaku pemerintah kami mendukung untuk pengembangan dan mendukung program pemerintah pusat terkait dengan pemenuhan kebutuhan listrik bagi Harapan Bapak Pak untuk EDF ini Pak? Harapannya mudah-mudahan dengan program ini bisa terrealisir dan kami mohon ada dari IDF bisa fokus untuk melakukan survei di kecamatan ini terkait dengan pengembangan program biomas di kecamatan. Saat ini BUMN negara Eiffel itu tengah melakukan studi pengembangan di Pulau Seram pada beberapa kawasan berpotensi, salah satunya di Kecamatan Teluti. Selain Kabupaten Maluku Tengah, pihaknya juga telah melakukan survei dan penjajakan potensi energi terbarukan di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Tanimbar. Selain di Maluku, pihaknya juga melakukan hal yang sama di Provinsi Maluku Utara.